Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah, nomor induk mahasiswa 190105020341, lokal E, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Dosen pengampu Ibu Devi Dahliana, SEI MEI, di mana saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Keripik Pisang Lomer. Proposal keripik pisang lomer. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Dosen pengampu Devi Dahliana, SEI MEI. Pembahasannya: 1. Profil usaha. Nama produk usaha ini dinamakan keripik pisang lomer dengan kualitas yang baik dan juga harga yang sangat terjangkau. Dengan produk ini kita buat di daerah Barabai. Nama produk keripik pisang lomer, pemilik Hafizah. Alamat usaha Jalan Sarigading, Desa Kambat Utara, RT 5 RW 3, bertepatan belakang Langgar Darul Hidayah, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun aspek-aspek yang dibahas adalah: 1. Aspek manajemen. Aspek manajemen penjualan usaha keripik pisang lomer. Dalam menjalankan usaha keripik pisang lomer ini dibentuk sebuah jadwal agar kegiatan yang berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadwal ini meliputi hari kerja dan jam kerja. Perusahaan ini beroperasi setiap hari dan libur pada hari Minggu. Jam kerja yaitu dimulai pukul 8 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Analisa kebutuhan kerja. Di sini saya memerlukan 2 karyawan. 1 karyawan untuk di dapur bagian pemotongan penggorengan, pemberian rasa pada pisang. Sedangkan karyawan kedua adalah pengemasan dan juga marketing. Upah untuk 1 orang adalah 20.000 per harinya. Kedua, aspek teknis produksi atau operasi. Keripik pisang lomer merupakan usaha yang menyajikan olahan pisang. Usaha ini bersifat berkepanjangan alias merupakan usaha jangka panjang. Keripik pisang lomer menggunakan bahan-bahan yang berkualitas serta diolah dengan alat yang telah teruji kualitasnya. Selain itu, keripik pisang lomer juga diolah dengan saya sendiri sehingga dapat menghasilkan makanan yang enak dan lezat. Selain itu, keripik pisang lomer juga menomorsatukan kepuasan pelanggan. Ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Pada usaha keripik pisang lomer ini mempunyai potensi yang sangat besar di tingkat konsumen masyarakat pada zaman sekarang ini, semakin bertumbuh dibanding kondisi normal. Di samping itu, persaingan bisnis keripik sangat ketat menyusul banyaknya pelaku usaha yang terjun di dunia bisnis yang sama. Dalam aspek keuangan, ada modal bahan. 1. Modal bahan pisangnya adalah 10.000. Kedua, plastik pembungkus 15.000 per pak. Pasta rasa coklat 20.000, pasta rasa stroberi 17.000, pasta rasa vanila 17.000. Minyak goreng 1 liternya 27.000.
gas 30.000, serta spatula 20.000. Adapun modal gaji karyawan, satu orang 20.000 per hari, jadi untuk 2 orang 40.000 per hari, jadi total modal semua sekitar 300.000. Kelima, aspek sumber daya manusia atau SDM. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat bergantung pada sumber daya manusia yang solid antara manajer dengan karyawan, seperti sama memerlukan karyawan. Saya memerlukan 2 karyawan yang memenuhi di bidangnya. Pertama, karyawan cekatan di dapur, yang kedua karyawan yang memahami dunia internet atau media sosial. Dengan begitu, sumber daya manusianya tercukupi. 6. Aspek lingkungan. Pemasok bahan baku yang berupa pisang dalam kegiatan operasional bisnis, yaitu berasal dari pengepul pisang dekat rumah saya. Kriteria pemasok pisang yang saya pilih yaitu jujur, disiplin, dapat diandalkan, dan selalu dapat menyediakan bahan-bahan masih layak dikonsumsi dan tidak terkontaminasi oleh bahan zat kimia atau disebut juga dengan karbet atau zat berbahaya lainnya. Pelanggan dari media sosial atau dari masyarakat yang menyukai makanan kekinian yang disukai berbagai kalangan, baik anak-anak, dewasa maupun orang tua. Yang ketujuh, aspek yuridis atau legalitas. Aspek hukum merupakan hal yang penting dipertimbangkan dalam sebuah proyek, termasuk proyek bisnis. Salah satu tujuan dari analisa aspek hukum ialah untuk mengetahui legalitas suatu bisnis. Legalitas ini diwujudkan dari bagaimana ketepatan pada hukum yang sesuai dengan ide bisnis. Dengan adanya legalitas ini dapat pula dijadikan jaminan-jaminan untuk melakukan pinjaman jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Dalam perizinan, dalam usaha perseorangan tidak terdapat peraturan perundang-undangan. Hanya memiliki perizinan untuk izin sewa, tempat, kepemilik tanah, dan izin lokasi secara lisan. Kesimpulan, keripik pisang lomer merupakan salah satu produk makanan ringan atau cemilannya yang saat ini sedang digemari banyak konsumen. Berbeda dengan keripik pisang yang lainnya, makanan manis yang ditata dalam plastik bening ini biasanya terdiri dari pisang yang dilumuri pasta berbagai rasa, menjadikan makanan ini sebagai alternatif tepat untuk memenuhi waktu santai kamu bersama rekan dan keluarga. Kedua, potensi usaha. Di tahun ini, keripik pisang lomer banyak sekali digemari dan banyak dicari oleh orang-orang di berbagai kalangan. Selain itu, usaha keripik pisang lomer ini berprospek baik untuk ke depan, karena kebanyakan penggemar keripik yang memiliki rasa yang begitu manis. Tentunya untuk para pencinta makanan manis-manis, keripik ini menjadi incaran para masyarakat. Oleh karena itu, usaha ini memiliki potensi yang sangat baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.